Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Panji Kenanga mendapati ada suling tergantung di lehernya. Siapakah yang telah menaruhnya? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Kembali Panji menimang-nimang suling perak itu. Siapakah gerangan pemilik sebenarnya benda itu? Mengapa justru si botak mata buta menitipkannya padanya? Akhirnya, Panji menyelipkan suling tersebut di balik pinggang pakaiannya, lalu melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikan kemana angin salju membawanya. Tak selang berapa lama, di kejauhan kelihatan kelap-kelip nyala api. Sobatku, larilah ke arah nyala api itu. Di sana pasti ada sebuah desa atau kampung. Kita bisa istirahat di sana malam ini, bisik Panji Kenanga. Angin salju mengeluarkan suara seperti melenguh, tanda dia mengerti betul apa yang dimaksudkan tuannya. Dan binatang ini lebih mempercepat larinya. Kampung Warnasari sebenarnya tak tepat lagi disebut sebagai kampung karena jumlah rumah yang ada di situ banyak sekali. Di samping itu, terdapat pula 3 buah jalan besar serta jalan-jalan kecil. Lebih tepat kiranya bila mana Warnasari dikatakan sebagai sebuah kota kecil. Malam itu, Warnasari diliputi kesunyian. Namun kesunyian sekali ini jauh berbeda dengan kesunyian seperti biasanya. Kesunyian kali ini adalah kesunyian yang dipaksakan oleh keadaan. Dan keadaan itu dibuat oleh sekelompok orang-orang yang saat itu berada di kedai paling besar di Warnasari. Dalam kedai itu, suasana biasanya ramai. Suara orang-orang yang asik mengobrol sesekali dipecahkan oleh gelak tawa berderai. 3 orang laki-laki berpakaian serba hitam dan bertampang bengis duduk di tengah kedai. Mereka inilah yang membuat suasana tidak seperti biasanya lagi. Tak ada yang berani bicara keras, apalagi tertawa. Di atas meja, di hadapan mereka terhidang segala macam makanan yang enak-enak serta minuman yang lezat-lezat. Demikian banyaknya makanan dan minuman itu, hingga 2 buah meja terpaksa digabung menjadi satu. Pemilik kedai, seorang laki-laki tua bernama Ki Sepuh Bawean, berdiri di sudut kedai dengan muka seputih kertas, lutut gemetar. 3 orang pelayan berdiri di sampingnya. Seperti pemilik kedai, para pelayan ini pun berada dalam ketakutan yang amat sangat. Sebelumnya, kedai itu dipenuhi oleh selusin tamu. Namun begitu 3 manusia ini masuk, para tamu yang ada di situ cepat-cepat membayar makanan dan minuman masing-masing lalu keluar dari kedai. Bahkan ada di antara mereka yang belum sempat mencicipi makanan ataupun minuman, namun karena khawatir cepat-cepat saja berlalu. Tiga tamu berpakaian serba hitam melahap makanan di atas meja laksana singa-singa buas yang telah berhari-hari tidak makan. Di pintu belakang kedai, 3 orang berseragam hitam lagi tampak berdiri, sedang di pintu depan 5 orang dengan pakaian yang sama tampak berjaga-jaga sambil bertolak pinggang dan menghisap rokok. Hei, Bawean, setak salah seorang dari 3 laki-laki yang tengah makan dalam kedai. Bawa ke sini 1 kendi tuak baru untukku. Dengan tergopoh-gopoh,
pemilik kedai meninggalkan tempatnya, kemudian muncul kembali membawa sebuah kendi berisi tuak. Minuman ini diletakkannya dengan sangat hati-hati di atas meja, lalu kembali ke tempatnya semula di sudut kedai menunggu perintah selanjutnya. Lama juga anak-anak pergi memanggil kepala kampung itu, kata salah seorang yang duduk melahap makanan. Namanya Ronggo Karapan. Dia adalah kepala dari semua orang yang berpakaian serba hitam itu. Pimpinan gerombolan rampok yang paling ditakuti di daerah sekitar Hulu Kali Bedadung. Dua orang yang ikut makan bersamanya adalah orang-orang kepercayaannya alias tangan kanannya yang masing-masing bernama Randu Wongso dan Tali Wongso. Keduanya kakak beradik. Dulunya Randu Wongso dan Tali Wongso merupakan pimpinan rampok yang malang melintang sepanjang Kali Bedadung. Dalam masa yang sama di daratan Ronggo Karapan bersama beberapa anak buahnya melakukan kejahatan yang serupa. Pada suatu kali terjadilah pertemuan yang tidak disangka-sangka antara dua kelompok penjahat itu. Pertempuran tak dapat dihindarkan. Namun Ronggo Karapan memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua bersaudara itu. Tali Wongso dan Randu Wongso berhasil dikalahkannya, dan sejak itu Ronggo Karapan menjadi pimpinan dari gabungan dua kelompok penjahat itu. Meskipun dua bersaudara Wongso itu pada dasarnya menanam dendam kesuma terhadap Ronggo Karapan, namun mereka menyadari adalah mencari mati jika mereka berani melakukan sesuatu selagi ilmu kepandaian mereka jauh di bawah Ronggo Karapan. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda. Tertek, tertek, tertek. Itu pasti anak-anak, kata Randu Wongso. Ronggo Karapan menyeringai. Kali ini kepala kampung itu harus dihajar habis-habisan. Ya, dia tahu rasa, kata pemimpin rampok itu lalu memandang ke pintu. Saat itu, di luar kedai, suara rentak kaki kuda terdengar semakin dekat. 5 anak buah rampok yang tegak di ambang pintu memandang ke ujung jalan. Tak selang berapa lama, dari tikungan di ujung jalan muncullah seekor kuda putih berikut penunggangnya. Mendekati kedai itu, si penunggang memperlambat lari kudanya. Di depan kedai, dilihatnya hampir seluruh kuda tertambat sedang di ambang pintu. 5 orang berpakaian serba hitam dan rata-rata bertampang buas tegak berjejer, membuat hatinya kurang enak dan curiga. Si penunggang kuda yang bukan lain adalah Panji Kenanga berpikir sejenak, lalu menghentikan angin salju di depan kedai dan melompat turun. Perutnya sangat lapar dan memang dia mesti berhenti di situ karena malam buta begini di mana pula akan mencari kedai lain yang masih buka. Dia tengah melangkah ke pintu kedai ketika salah seorang dari 5 manusia yang tegak menghadang di pintu masuk menegurnya. "Orang muda, putar langkahmu. Tak satu orang pun boleh masuk ke dalam." Panji Kenanga berpaling dan memandang muka orang itu. "Memangnya ada apa?" tanya si pemuda. Tak usah banyak bacot," sentak kawan rampok yang satu lagi. "Masih untung kau disuruh pergi baik-baik. Kalau cuma roh busukmu yang disuruh minggat, sedang tubuh ditinggal di sini, baru kau tahu rasa." "Oh, kalau begitu, lain ceritanya sobat." Mata Panji Kenanga saya tersenyum. Dia sudah maklum kini dengan manusia-manusia macam apa sebenarnya dia sedang berhadapan. Acuh tak acuh, dia meneruskan langkahnya menuju pintu kedai. "Kurang ajar, dikiranya kita ini siapa?" Rampok yang membentak melompat ke hadapan Panji Kenanga seraya bacokan goloknya ke kepala pemuda ini. "Yah!" Si pemuda cepat menyingkir. Golok yang menderu menembus udara kosong terus menghantam dinding kedai. "Yah! Ada apa ribut-ribut di luar sana?" Terdengar bentakan Ronggo Karapan dari dalam kedai. Kedua pembantunya segera berdiri dan melangkah ke pintu. "Ada apa di sini?" tanya Randu Wongso. "Muda kurang ajar ini hendak memasak masuk ke dalam," jawab salah seorang perampok. "Kukira ada apa? Hanya seekor monyet kesasar. Kalian ribut-ribut macam orang keblinger," kata Tali Wongso lalu kembali masuk ke dalam. Sementara itu, sambil bertolak pinggang, Randu Wongso menatap pemuda asing dan bertanya dengan kasar. "Hei pemuda hina dina,
Kau siapa? Namaku Panji Kenanga. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak boleh masuk ke dalam kedai. Toh, kedai ini bukan punya nenek moyangnya kan? Bagaimana kelanjutan Panji Kenanga yang hendak memasuki rumah makan itu? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.